Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Jihad yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta, yang telah banyak memberikan kenikmatan hidup kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang seandainya kita hitung seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hitung apa yang telah Aku berikan, kata Allah, apa yang telah Allah berikan kepada kalian manusia, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Mata kita yang masih bisa melihat, telinga kita yang masih bisa mendengar, kaki yang masih bisa melangkah, paru-paru kita yang bisa memompa oksigen ke dalam tubuh kita, darah kita yang masih bisa mengalir dengan normalnya, dan ada ratusan atau ribuan sistem dalam tubuh kita yang berjalan dengan normal atas seizin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia mulia yang Allah utus kepada kita manusia untuk membawa risalah yang juga mulia, itu risalah Islam, untuk diimani, untuk diikuti, dan untuk dilaksanakan segala syariat yang telah disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada seluruh kaum muslimin hingga yaumil qiyamah. Khatib berwasiat dan khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal ketika manusia menghadap Rabbul Alamin di yaumil hisab nanti adalah bukan harta, bukan wanita, bukan jabatan atau kedudukan, tetapi yang akan dibawa sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menentukan apakah kita manusia yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat, yang akan Allah masukkan ke dalam surga Jannatul Na'im wa Jannatul Ma'wa, ataukah termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir, orang ingkar yang akan Allah jebloskan ke dalam neraka an-nar jahannam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan jika sekiranya ada penduduk
penduduk suatu negeri itu amanu wattaqaw, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, kata Allah, maka akan kami turunkan kepada mereka itu, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka akan kami turunkan kepada mereka keberkahan yang Allah turunkan minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Musim hujan, hujannya berkah. Musim kemarau, kemaraunya berkah. Datang angin, anginnya berkah. Buminya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang juga membawa keberkahan pada penduduk negeri itu. Bukan negeri yang datang musim hujan, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, gunung meletus di mana-mana. Apa kata Allah katanya? Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Dari ayat ini kita mengambil dua kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah syarat untuk menjadi negeri yang diberkahi atau negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur adalah cuma dua. Amanu wattaqaw, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja. Tidak banyak syarat. Ya, jadi kalau ada negeri yang banyak bencana, banyak musibah, banyak krisis multidimensi, semua bidang banyak krisis, baik sosial, budaya ataupun yang lain-lain. Cuma dua syarat kata Allah. Apa? Amanu wattaqaw, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu solusinya. Tetapi kalau kemudian negeri itu tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sami'na wa ata'na kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat saja ayat apa kelanjutan ayat ini. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami siksa mereka karena perbuatan mereka yang telah mendustakan ayat-ayat kami kepada Allah. Bukankah dalam Al-Quran Allah sudah kasih gambaran, sudah Allah kasih petunjuk, sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang bagaimana nasib umat nabi-nabi yang terdahulu yang telah Allah binasakan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kaumnya Nabi Lut, ya, Allah jungkir balikan negeri kaumnya Nabi Lut, kecuali Allah selamatkan karena mereka mengikuti syariatnya Nabi Lut. Disuruh nikah dengan lawan jenisnya, malah pengennya dengan sesama jenisnya. Bagaimana nasib kaum 'Ad, kaum Tsamud? Bagaimana nasib pengikutnya Fir'aun? Bagaimana nasib kaum Saba yang sebelumnya mereka dipenuhi dengan kemakmuran, dengan keenakan hidup, dengan kenikmatan hidup, Allah balikkan dalam satu malam saja. Kelanjutan ayatnya mana? Afamina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Allah lanjutkan awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Allah lanjutkan afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun, atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga dan tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Banyak umat-umat kaum terdahulu ketika mereka sedang terlelap tidur, ya, Allah siksa mereka dalam satu malam saja. Ada yang sedang di pagi hari sedang asik bermain, asik sedang mencari nafkah, Allah bunuh negeri itu dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ini menjadi sebuah pembelajaran, sebuah hal yang harus kita pikirkan. Apakah negeri ini ingin mengikuti negeri-negeri yang telah Allah azab dan sedahsyat-dahsyatnya, ataukah ingin menjadi negeri yang Allah berikan keberkahan ke dalam negeri itu? Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur,
negeri yang baik dan Allah ridha, Allah ampuni para penduduknya. Ya. Sekarang kita lihat negeri ini, negeri yang paling besar penduduknya di dunia ini, terbesar kaum musliminnya, terbesar yang berKTP Islamnya. Tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari banyak kaum muslimin yang menjadikan Islam hanya sekadar di masjid saja, hanya sholat saja, itu pun yang sholat, yang nggak sholat juga banyak. Ketika Islam hanya menjadi sebagai agama ritual saja, maka tidak aneh negeri ini, negeri yang terbesar penduduk muslimnya, tetapi korupsinya juga besar. Yang tidak jarang koruptor-koruptor itu bergelar kiai haji, profesor, doktor dan sebagainya. Kita lihat juga bagaimana pergaulan muda-mudinya. Apakah pergaulan muda-mudi kaum muslimin saat ini sudah mengikuti syariat Islam atau tidak? Atau sama saja dengan pergaulan muda-mudi di Washington sana atau di Amerika sana? Lalu bagaimana dengan perekonomian mereka? Apakah perekonomian negeri ini diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala atau malah mengikuti pandangan ideologi lain? Ekonominya lebih mengikuti pendapatnya Adam Smith daripada mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Pertanyaannya, apakah riba itu tidak ada di negeri ini atau malah sesubur-subur di negeri ini? Allah sangat mengecam pelaku riba, tetapi terjadi riba legal di negeri ini. Yang mau bantah silakan saja. Riba legal di negeri ini, dilindungi undang-undang. Ketika ada ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Mendekati zina pun apalagi zina. Ya. Pertanyaannya riba itu merajalela. Zina itu merajalela di negeri ini. Ya, perzinahan sudah menjadi barang yang menjadi sesuatu yang lumrah di negeri ini. Terbukti apa? 1 tahun di negeri ini ada 2 juta kasus aborsi. Kalau hasil pernikahan tidak mungkin anak dalam kandungan itu dibunuh oleh orang tuanya. Sebagian besar adalah hasil dari perzinahan. Sehingga Rasulullah Muhammad mengatakan zaman jahiliyah dulu, ya, itu kalau perempuan tidak akan dibunuh, kalau laki-laki tidak akan dibunuh. Kalau perempuan kadang dibunuh, kadang tidak. Jadi pilih-pilih. Kalau sekarang itu anak belum tahu lakinya laki atau perempuan sudah dibunuh duluan di dalam perutnya, di dalam perut ibunya itu. Jadi lebih jahil yang mana? Ya. Dan perzinahan negeri ini itu sesuatu yang legal. Apa buktinya? Silakan cari di KUHP, undang-undang yang menghukum orang yang berzina. Tidak ada. Kecuali yang dipaksa untuk berzina atau delik pemerkosaan itu ada, tetapi delik perzinahan tidak ada hukumannya. Ini bukti bahwa perzinahan itu legal di ini. Bukti yang lain di hotel-hotel, entah di Bandung, entah di Jakarta, entah di kota lain, itu ya sudah menjadi rahasia umum, ya, bahwa perzinahan terjadi di hotel itu, kecuali pada konsep syariah. Ya. Ini dari sekedar beberapa contoh saja. Padahal kaum muslimin di era keemasannya itu adalah orang-orang yang ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, para sahabat dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika turun ayat itu dengan sami'na wa ata'na. Kita lihat misalnya dalam Quran surat An-Nur ayat 552. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil oleh Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili antara mereka, maka jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na.
dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa padanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi luar biasa bagaimana Islam ketika diturunkan kepada masyarakat yang sebenarnya jahiliyah di kota Mekah ketika itu, ketika diambil oleh orang yang mengimaninya, kemudian mereka taat dan luar biasa Allah dan Rasulnya, dalam waktu singkat mereka bisa mengalahkan dua imperium besar, imperium Romawi dan imperium Persia. Apa kekuatannya? Kekuatan mereka adalah ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa syarat sekalipun. Apa buktinya? Contoh, ketika turun ayat pengharaman khamr, ya, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, ya, bahum la yatahun gitu ya. Ketika turun ayat ini, apa yang terjadi? Ketika itu ada sekelompok sahabat yang sedang menikmati khamr di padang pasir. Karena khamr ketika itu masih halal, belum ada pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, pengharaman khamr sama bukan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Ada yang sudah nempel ke bibirnya, ada yang sedang mengangkat gelas di tangannya, ya, dan perbendaharaan pendingin di khamr di sekitar mereka. Mereka hancurkan saat itu juga khamr di depan mereka itu. Kemudian mereka pulang, mereka mengeluarkan seluruh khamr dari rumah-rumah mereka, sehingga got-got kota Madinah ketika banjir dengan khamr. Luar biasa. Coba kalau ayat ini turunnya baru sekarang, masya Allah. Ya mungkin bikinnya begini, ya kan haram kalau diminum, kan kalau dijual orang nanti bisa, atau khamrnya dimanfaatkan dulu buat apa gitu. Kalau mereka tetap syarat, kata Allah haram, udah haram, buang semua. Ya. Ketika turun ayat juga misalnya, turun ayat terkait dengan kewajiban memakai jilbab bagi kaum muslimah. Ketika turun ayat, qul ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuan, kepada kaum muslimah, kaum mukminin, kaum mukminah, agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab ke dada-dada mereka. Apa ketika ayat itu respon kaum muslimah ketika itu? Tidak, mereka tidak berpikir, kan tidak punya bahan ya Allah, kan saya miskin ya Allah, kan Arab ini panas ya Allah, masa saya suka pakai jilbab segitu mengurung badan lebih panas lagi. Tidak ada jawaban seperti itu yang mereka lakukan. Sami'na wa ata'na. Apapun kain yang ada dekat mereka tarik untuk menutupi tubuh mereka. Ada sarung, tarik sarungnya. Ada hordeng, tarik hordengnya. Ya. Ada ada yang meja itu tarik untuk menutup langsung saat itu juga. Enggak pakai syarat-syaratan, enggak pakai entar, enggak pakai nanti. Luar biasa. Ya, bagaimana respon cepat mereka ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak entar, tidak kemudian, entar tahun depan, entar kalau udah kaya, entar kalau sudah lapang, ya entar kalau Arab ini sudah jadi dingin gitu. Tidak ada jawaban seperti itu. Makanya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang luar biasa. Ya, penduduk Persia lebih ditaklukkan dan mereka sangat menghormati, sangat takut kepada kaum muslimin ketika itu. Khairul ummah tercipta di negeri. Lalu bagaimana misalnya dengan ketika turun ayat yang terkait dengan poligami? Ya. Kata Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Ya, nikahilah ya wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika itu? Waktu itu sahabat Nabi itu banyak istrinya. Yang kaya raya punya 10, punya 15, enggak masalah, tidak ada batasan. Ya, ada yang 20 kalau kaya banget gitu. Ya. Ketika turun ayat ini Allah batasi maksimal cuma 4, enggak boleh lebih. Apa yang mereka lakukan? Yang punya 15 cerai 9, pulang cerai 11-nya. Yang punya 10 cerai 6-nya. Yang punya 6 cerai 2-nya. Yang punya 1 bisa nambah bisa tidak. Karena poligami itu hukumnya mubah. Boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan, asal tidak mengharamkan poligami. Kalau sampai mengharamkan poligami, berarti kita mengharamkan apa yang Allah halalkan.
itu jatuh kepada tanda-tanda kekufuran. Ya, tidak mau nggak masalah, tapi jangan sampai mengharapkan mendolim, karena hak mendolim itu mubah hukum, tidak wajib, tidak juga haram. Jadi luar biasa, responnya cepat sekali. Ya, inilah yang menyebabkan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu misalnya, ketika Umar bin Khattab mengutus pasukan yang di bawah pimpinan Amr bin As untuk menaklukkan kota Mesir. Ya. Ketika itu kok lama sekali, tidak ada kabar tentang kemenangan kaum muslimin ke telinga Umar bin Khattab. Ketika itu akhirnya beliau menulis surat kepada panglima pasukan Amr bin As. Apa isi suratnya? Itu agar mereka menjauhi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka untuk selalu dekat dengan Allah Ta'ala, ya. Agar mereka tiap malam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kemenangan itu semakin dekat kepada mereka. Dan benar, ketika surat ini sampai, ya, mereka bisa istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu singkat Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr bin As. Jadi kemenangan itu bukan dari dilihat dari jumlah pasukan. Kemenangan itu bukan dilihat dari canggihnya senjata, walaupun itu diperlukan juga. Tetapi kemenangan yang hakiki adalah kemenangan ketika kaum muslimin sangat dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum muslimin yang dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khairul ummah, sebagai umat yang terbaik, pada saat ini apakah kaum muslimin saat ini menjadi umat yang terbaik? Ya. Dalam segala kehidupan kita menjadi bangsa dua atau bangsa tiga. Jika orang-orang barat sana mengatakan kita ini adalah negara ketiga, bayangkan, kaum muslimin itu adalah negara ketiga, bukan umat terbaik, negara ketiga. Kenapa? Mereka dengan sangat mudah mengeksploitasi kaum muslimin. Mereka sangat mudah menjajah kaum muslimin. Mereka dengan seenak perutnya merampok kekayaan kaum muslimin. Kita punya emas, tapi bukan kita yang menguasainya. Di Freeport sana, gunung satu emas satu gunung, bukan kita yang bisa menguasai, tapi dikuasai oleh Amerika. Kita punya tambang minyak yang luar biasa di Cepu misalnya, atau Blok Natuna, bukan kita yang memilikinya, padahal di tanah kita, tapi diambil oleh mereka. Jadi kita ini persis sebagaimana apa yang telah Rasulullah ramalkan dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah dari sahabat-sahabatnya? Wahai sahabatku, kaum muslimin itu di suatu saat nanti, ya, itu jumlah mereka sangat-sangat banyak. Ya, sekarang ini sudah hampir 1,5 miliar penduduk kaum muslimin di dunia ini. Tetapi kata Nabi, jumlah mereka itu, ya, bagaikan buih di lautan. Bagaikan buih di lautan, tidak punya pendirian, tidak punya pegangan. Gampang diombang-ambing oleh ombak yang kalau ke utara ombaknya ke utara, selatan ikut ke selatan, nggak punya prinsip. Mereka bagaikan buih di lautan, dan mereka bagaikan makanan yang ditaruh di atas meja makan, yang dimakan oleh orang-orang rakus yang menghampiri mereka dan memakan makanan itu. Sahabat tuh bingung dengan cerita Nabi. Kok bisa ya Rasul? Kok bisa kaum muslimin seperti itu? Padahal kita sekarang ini bisa mengalahkan Romawi, bisa mengalahkan Persia. Apa kata Nabi? Karena mereka terjangkit satu penyakit dalam hati mereka. Apa penyakitnya? Yaitu al-wahn. Apa kata para sahabat? Apa al-wahn itu ya Nabi? Ya Rasul. Al-wahn adalah, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia dan mereka takut mati. Banyak orang yang cinta dunia sehingga nyari duit semau seenaknya udah lewat. Cinta dunia, halal haram nggak jadi masalah, sudah bukan jadi soal. Korupsi puluhan miliar sudah dianggap sebagai sebuah dosa. Cinta dunia sehingga menyebabkan kamu melabrak banyak saat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan takut mati. Karena takut mati, ya, orang kafir itu sudah tidak takut lagi pada kita kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Quran surat Thaha Allah mengatakan, "Fa imma ya'tiyakum minni hudan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kata Allah, barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka, baik di dunia maupun di kiamat. Berikutnya kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu 'aishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghidupkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kata Allah, yang jauh dari syariat, yang banyak maksiatnya, yang mereka jauh dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, syariat dibuang jauh-jauh. Di masjid pakai syariat juga, tapi ketika di pasar jauh sana dibuang itu. Jadi pedagang kurangin timbangan, jadi pejabat koruptor. Ya, jadi artis buka auratnya. Ya. Apa kata Allah? Kami akan hidupkan manusia seperti ini dalam keadaan sempit. Hidupnya kelihatannya kaya tapi banyak masalah di dalamnya. Ya. Dan dari kiamat mereka hidup dalam keadaan buta. Masya Allah. Di padang mahsyar, jangankan yang buta, yang melek saja bingung. Kata Allah, mereka orang yang seperti ini, apa kata mereka? Mereka protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkata mereka, ya Tuhanku, mengapa Engkau menghiburkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Jadi komplain, kok dulu saya melihat ya Allah, kenapa sekarang jadi buta? Dulu di dunia saya melihat. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, demikian maka datang padamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan melupakan. Itu kata Allah. Kamu di dunia sudah datang ayat ini, ada banyak, tetapi banyak yang dilupakan oleh mereka. Maka Allah hidupkan mereka dalam keadaan buta. Kesimpulannya adalah, jika negeri ini ingin menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang Allah berkahi mereka semua, apa kuncinya? Amanu wa taqwa. Mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Takwa dalam pengertian yang sangat luas. Takwa yang tidak hanya di masjid, tapi takwa dalam kampus, takwa di pasar, takwa di kantor, takwa di mall, takwa di semua di dalam kehidupan kita ini. Karena Islam bukan ajarannya hanya mengurusi masalah masjid saja. Islam adalah agama yang syamilan wa kamilan, yang lengkap, yang sempurna dan yang menyeluruh. Sehingga marilah kita yang mencintai negeri ini, marilah kita cintai negeri ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak mau negeri ini mengalami apa yang dialami oleh negeri-negeri dari umat-umat Nabi terdahulu yang telah Allah balikkan, yang Allah azab yang sangat keras pada mereka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa manfaat bagi diri saya dan juga pada jemaah sekalian, agar negeri ini menjadi negeri yang insya Allah berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di akhir khutbah ini adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dalam diri kita ini, agar kita senantiasa merasa ringan dalam menapaki hidup ini dengan menapakinya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallim ikhwanana fi Filistin. Allahumma sallim
Indonesia. Allahumma sallim ikhwanana fi Malaysia. Allahumma sallim ikhwanana fi biladil Arabiyah. Allahumma sallim ikhwanana fi biladil muslimin. Allahumma sallim ikhwanana fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. Bismillah. Allahu akbar.